Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari salawatnya terlebih dahulu, Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak siapa dari mana? Saya hamba Allah dari Jakarta, Pak. Baik, Pak, bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama saya ingin menyampaikan rasa rindu saya terhadap Buya karena baru ini lagi saya setelah Hari Raya Idul Fitri bisa melihat Buya secara langsung walaupun dari jauh di media sosial. Allah memberikan segala kebaikan. Allah membalas dengan kebaikan. Kedua, saya minta doanya Buya untuk istri saya yang hari ini bertambah usia, semoga menjadi wanita yang soleha, ditambahkan imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi istri dan seorang ibu yang baik untuk keluarga. Amin. Istri yang soleha dan anaknya soleh dan suaminya juga soleh. Alhamdulillah Buya, terima kasih. Oh ya Buya, izin bertanya Buya. Saya mempunyai adik ipar, ya bisa dibilang adik ipar saya ini suka sama jenis gitu Bu ya. Jadi selama ini saya tidak pernah menasehati secara langsung, tapi saya menasehatinya ke istri saya gitu Bu ya. Tolong dibilangin, saya bilang itu mau sampai kapan, saya bilang gitu Bu ya. Jadi selama ini saya nggak pernah menasehati secara langsung, takut memecah persaudaraan saya antara saya dengan adik ipar saya gitu Bu ya. Nah, jadi kadang ke rumah adik ipar saya ini bawa temannya itu yang sama-sama perempuan gitu Bu ya. Gimana Bu ya tanggapan dan nasihat untuk saya Bu ya? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda nanti adalah untuk yang lainnya. Jika hal-hal yang semacam ini mungkin harus tidak terang-terangan dalam bertanya. Semoga jika ipar Anda mendengar tidak jadi marah, karena sebetulnya cara bertanya Anda, atau mungkin Anda sudah cerdas dan Anda sudah pandai dan sudah benar, artinya mungkin Anda bukan dari tempat yang Anda sebut dan mungkin Anda dari tempat yang lain. Jadi kami himbau jika ingin bertanya tentang hal-hal semacam itu, karena ini adalah aib, mungkin harus kita merubah nama kita, tempat tinggal kita. Kalau betul merubah suara supaya tidak disebut. Kenapa? Karena menyangkut orang yang bisa dikenali. Kalau seandainya saya mengatakan kakak ipar saya atau adik ipar saya, orang langsung kepada kakak ipar saya, adik ipar saya. Tapi apapun bentuknya, mungkin adik ipar Anda sudah terlanjur mendengar, ini adalah bahasa cinta kami. Anda tidak perlu marah kepada saya, kepada adik ipar Anda. Saya bicara kepada adik ipar Anda, tidak kepada Anda. Adik ipar dari yang bertanya, Anda tidak perlu marah kepada abang ipar Anda. Karena abang ipar Anda itu bertanya ini adalah karena cinta kepada Anda. Karena tidak ingin Anda terus dalam keadaan seperti itu. Jangan marah. Karena tujuannya baik. Lihat dari bahasanya santun kok, bertanyanya santun, penuh kasih. Bahkan tanda perhatian kepada adik iparnya yang, mohon maaf, senang dengan sesama jenis. Yang dipikirkan oleh abang ipar adalah tentang masa depannya seperti apa. Kan begitu. Itu adalah sebuah kemuliaan, tidak perlu marah. Kalau seandainya yang mendengar ini tahu, yang adik iparnya tadi tahu, tidak perlu marah, tidak. Baik. Kemudian nasihat bagi abang iparnya bahwa tidak ada yang bisa menghentikan hal seperti itu kecuali rasa takut kepada Allah yang kita tanamkan. Seperti halnya orang melakukan zina dan sebagainya, yang bisa menghentikan adalah rasa takut kepada Allah. Yang menjadi masalah adalah jika berkumpul dengan orang yang menganggap itu bukan sebuah dosa, na'udzubillah, salah bergaul. Bahkan mungkin di tempat yang katanya untuk belajar agama dan sebagainya, jika ada yang demikian itu perusak luar biasa. Mungkin jika ada. Atau atas nama atau orang yang dianggap dia punya agama lalu melakukan yang seperti itu. Apalagi dia mengatakan, oh itu adalah biasa saja. Na'udzubillah.
Bahkan dianggap itu seperti halnya, mohon maaf, onani, masturbasi. Padahal ini dengan lawan jenis. Yang Nabi murka betul, marah betul. Jadi jangan dianggap sepele. Jadi yang perlu dibangkitkan di hatinya adalah kesadaran akan ini adalah murka. Dimurkai Allah, dosa. Dan bukan main-main, dosa besar. Di hadapan Allah, murka Allah. Lebih dari itu adalah akan menjadikan sebab masa depannya itu tidak jelas. Kenapa? Karena dia seorang wanita, bisa saja dia itu nanti menikah dan hamil. Tapi dia menjalani hidup dengan tersiksa. Kenapa? Dia kelainan mental jiwanya, itu kelainan. Sehingga dia tidak bisa mencintai atau bahkan berhubungan dengan suaminya tidak dengan syahwat. Karena dia sudah biasa melampiaskan syahwat dengan sejenisnya. Mungkin punya anak. Dan kita pernah ada seorang wanita mengadu dan dia menyesal betul. Dan seperti itu dia. Dia sudah punya anak tapi dia tidak pernah menikah dengan suaminya, itu menikmati urusan hubungan suami istri. Bahkan dia menyesal dan bertobat. Bertobat menunjukkan kisahnya. Maksudnya dia memberikan bekal kepada Uya bahwasanya kepada kami bahwasanya ada orang seperti itu dan saya orangnya. Saya punya anak 3 tetap saya berhubungan dengan suami istri belum puas. Dan bahkan saya masih punya simpanan perempuan. Bahkan pernah pura-pura saya jadikan pembantu saya di rumah saya. Agar saya bebas dengan dia. Padahal sudah punya anak 2 dan 3. Na'udzubillah. Sehingga hidupnya tersiksa. Dosa di hadapan Allah tersiksa. Kemudian yang ketiga. Katakan kepada mereka. Jangan sampai ada yang berkata, oh susah diobati. Enggak bisa. Ada obatnya. Kenapa? Yang lurus dibengkokkan bisa. Yang bengkok diluruskan juga bisa. Dulu tuh sebenarnya kan fitrahnya benar dia. Perempuan ya ada hukum umumnya perempuan adalah senangnya nanti dengan lawan jenis. Cuman karena dilatih dengan kawan barunya yang kenal, karena grup dan sebagainya, dilatih, diajak bermain, bermesraan, melampiaskan syahwat sesama jenis, menjadi terlatih dan ini dianggap praktis, tidak membahayakan, resiko hamil tidak ada. Nah, akhirnya menjadi terbiasa, akhirnya kecenderungannya semakin kuat lalu kelainan. Maka caranya bisa diperlahan nanti. Jadi dia sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. 1000 dai nggak bisa menyembuhkannya, kecuali dia ada kemauan. Makanya sentuh kesadarannya. Barangkali bisa mendengar suara kami ini. Bisa sembuh wahai anak yang soleha insya Allah. Dengar. Masa depanmu harus indah. Bahagia dengan suami penuh kebahagiaan. Bertemu dengan suami dengan penuh semangat. Syahwat yang normal, halal. Bukan menghadapi suami dengan tidak nyaman. Bahkan dia mengatakan dengan suami saya adalah jijik. Bahkan ada seorang wanita yang minta diberi petunjuk untuk berobat. Betul, dia dinikahkan. Nikah sehari langsung dia lari. Dan merasa jijik dengan suaminya. Nah, lebih bermasalah lagi dia sempat berobat kepada orang yang tidak ngerti agama. Memang psikologinya dipahami. Suruh mencoba berzina. Ini kan kacau lagi. Akhirnya harus dilatih dengan laki-laki. Jadi memang macam-macam. Makanya harus dekat kepada Allah. Maka cara ngobatinya pun takut salah. Harus dengan orang yang ngerti kepada agama Allah. Jadi ada seorang wanita lesbi, dia diobatinya adalah oleh orang ngobati, tapi suruh mencoba. Mencobanya dengan laki-laki. Laki-laki haram. Laki-laki yang menikmati, dianya belum bisa menikmati. Belum tentu semua. Na'udzubillah dosanya iya. Yang jelas, yang punya kelainan ini bermasalah dia. Dan tidak perlu kita rendahkan, karena apa? Ini adalah ujian dari Allah. Yang perlu kita memandang mereka adalah dengan kasih sayang. Kasihan mereka. Mereka tidak menghendaki seperti itu. Ibunya juga tidak mau seperti itu. Anda iparnya juga tidak mau. Istri Anda pun juga tidak mau. Nggak mau. Tapi dia seperti itu. Maka ayo kita tolong bersama, bukan kita caci. Maka saudari-saudariku yang diuji dengan kelainan. Yang lesbi, yang laki, yang homo, dan sebagainya. Ayo kembali kepada Allah. Anda ini perlu ditolong, bukan dicaci. Saya tidak pernah mencaci mereka. Tidak. Bahkan dalam permohonan kami adalah semoga Allah memberikan kesadaran, memberikan kesembuhan. Ini sakit, bukan dicaci. Makanya bagi Anda yang diuji dengan senang dengan sesama jenis, baik laki atau perempuan, maka di saat Anda menahan diri itu sudah ada pahala mujahadah itu, jangan dianggap sepele. Anda tidak haram dosa. Tidak boleh haram. Aku kalau lihat dia gemetaran, padahal sama sejenis tidak. Haram. Kalau yang mengatakan, oh saya tidak mungkin, tidak bisa menghalanginya karena sahabat saya. Oh, bohong. Yang menjadikan sebab dia tidak bisa menghindar karena dia menuruti hawa nafsunya. Kenapa? Yang normal pun juga sama. Saya laki-laki normal, lihat perempuan misalnya, seorang laki normal dengan perempuan.
cantik misalnya, ya ada syahwat. Apakah setiap ada syahwat langsung berzina? Kan tidak. Lalu kenapa kita menghindari? Karena nggak boleh, haram. Sama sebetulnya, nggak ada beda. Cuman permasalahan kalau sudah lesbi dan homo itu adalah banyak pembenarnya seolah-olah. Apalagi kesempatan, susah cari perempuan yang sama-sama semadhab dengan saya misalnya. Nanti susah nyarinya, mending. Jadi gampang mudah melakukannya. Dan mudah dituruti, na'udzubillah. Padahal mereka bisa sembuh dan bisa menghindari. Kemudian ada lagi, dianggap ini bukan sebuah dosa. Sehingga dia akan terus melaksanakannya, na'udzubillah min dzalik. Kita doakan mereka yang diuji oleh Allah dengan penyakit semacam ini. Semoga Allah berikan kesembuhan. Kesembuhan, kasihan mereka, kasihan. Dan ingat, jangan caci, jangan olok. Bukan tugas kita mencaci mereka, mengolok mereka. Akan tapi tugas kita membawa mereka pada kenormalannya. Dan bisa, jangan katakan tidak sebanyak orang yang sudah kembali. Dan kita menemukan kembali dan semua. Dan baik, biarpun memang ada syahwat masih dengan sejenis, cuman dia sudah punya yang halal, pasangannya. Dia menghindar, istighfar, memang ada. Bahkan sudah punya anak, masih. Teringat, tidak pada saya, iya Bu ya, saya sudah sembuh, alhamdulillah. Cuman memang kadang-kadang kalau ketemu lawan jenis itu, dengan ini langsung ada, tapi saya hindari. Harus hindari. Menghindarimu itu adalah pahala. Jihad, mujahadah, jihadun nafas. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit semacam itu. Yang diuji dengan penyakit semacam ini, semoga Allah beri kesembuhan. Apa cara Anda? Yang bertanya, kalau bisa Anda duduk manis dengan adik ipar, yang manis empat mata, dengan bahasa santun tanpa menghinakan, kemudian diberi pengarahan yang lembut dan indah. Insya Allah Anda termasuk orang yang mencintai saudara karena Allah Subhanahu Wa Taala, Anda akan mulia. Dan Anda akan dijaga oleh Allah.